Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kelas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang mata kuliah Digital Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa, RPM PDE. Untuk lebih lanjutnya, mari kita menuju materinya. Perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik dalam bahasa Inggris, electronic commerce atau e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dan elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Analisis pasar online. Analisis pasar adalah salah satu komponen terpenting yang menjamin kesuksesan usaha Anda. Analisa pasar membantu Anda untuk melakukan optimasi produk, memutuskan strategi pemasaran yang tepat, hingga melayani pelanggan lebih baik. Manfaatnya, visibilitas digital. Banyak pembeli menggunakan pasar sebagai mesin telusur utama mereka, dan dengan cara ini Anda dapat membuat kehadiran Anda di lebih banyak saluran berkembang. Selain itu, pelanggan merasa lebih percaya diri saat membeli produk di pasar online. Pelanggan yang beragam. Pelanggan setia Anda mengetahui mereka Anda dan akan terus merekomendasikannya. Penguatan SEO. Anda harus memantau SEO situs web Anda sepanjang waktu, dan tidak disarankan untuk terlalu sering mengubah salinan dan desain. Lokasi perdagangan online. 7 tempat promosi bisnis online terbaik. Google My Business. Google My Business merupakan platform dari Google yang memungkinkan Anda dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Lalu ada Zomato, ada Facebook, LinkedIn Business, lalu ada Quora, Twitter, dan Instagram. Metode operasi dalam bisnis e-commerce ada 4. 1. Model bisnis e-commerce B2B, business to business. Model bisnis commerce B2C, business to consumer. Model bisnis e-commerce C2C, consumer to consumer. Model bisnis e-commerce C2B, consumer to business. Business to business atau bisa dibilang B2B termasuk model bisnis yang lingkupnya paling besar di antara lainnya. Jadi konsepnya adalah produk atau jasanya diberikan oleh satu perusahaan ke perusahaan lain, seperti grosir dan pengecer. Misalnya, seseorang menjalankan bisnis bahan makanan, lalu orang tersebut melakukan penjualan ke beberapa rumah makanan. Beberapa manfaat yang bisa perusahaan dapatkan dengan konsep B2, yakni kesadaran mereka meningkat, layanan pelanggan terkontrol, dan bisnis dapat tumbuh dan berkembang dengan sukses. Business to consumer atau B2C sebenarnya adalah yang paling umum atau bentuk retail tradisional. Dalam hal ini, perusahaan menjual barang atau jasanya langsung kepada individu atau grup tanpa perantara. Konsep B2C terbilang mampu membuat bisnis berkembang lebih cepat. Perbedaannya dengan B2B adalah konsep dari B2C membutuhkan lebih banyak interaksi dengan konsumen. Selain itu, jangkauan konsumen juga lebih luas, sehingga tidak hanya dari dalam negeri saja, tetapi juga dari luar negeri. Consumer to consumer atau bisa dibilang C2C merupakan konsep niaga yang memungkinkan pelanggan atau konsumen untuk saling berinteraksi. Dengan demikian, interaksi terjalin melalui proses perdagangan barang atau jasa yang dapat menghasilkan uang dengan
membebankan biaya transaksi dan pendaftaran. Lalu ada consumer to business atau C2B adalah ketika seorang individu menjual layanan atau produknya ke sektor industri yang membutuhkan jasa mereka. Keunggulannya ada pada penetapan harga sehingga konsumen memiliki power untuk menyebutkan harga mereka. Baiklah, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.